Kabupaten Semin, ketua PC dengan bupatinya itu berapi-api. Saya tahu tuanya beliau ini kan sudah mau pensiun dua-duanya. Baru tahu beliau tuh kan, kalau semangatnya kayaknya sesal kalah ya saya. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memulai acara ini. Ini sebenarnya bukan kebiasaan. Kalau saya kewajiban tawassul kepada Rasulullah itu bagi saya wajib. Kalau ada waktu nanti saya uraikan. Karena tadi juga pembawa acara cuma Al-Fatihah tanpa tawassul, maka saya tawassulkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wasilatan ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa Al-Fatihah hadiyatan wa tabarukan ila hadratil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wal ulama'il shalihin wa sahabatil tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa Al-Fatihah ila hadatin ila Syekh Al-Qutbi Rabbani Sayyidina Sultan Aulia Abi Hasan As-Sabili wa ila Sultan Aulia Syekh Qadir Jailani wa sa'iri awliya'illahi ta'ala wa anbiya'ihi fil barri wal bahr min masyarqil ardi ila magharibiha wa nakhussu khususan ila Syekhana Khalil Al-Bankalani wa ila Syekh Muhammad Hasim Asy'ari wa sa'iri muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa ulama'iha wa ru'asaiha ila al-yawm wa jama'atiha wa a'da'iha wa usuliha wa a'waniha al-ahya'i minhum al-amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil kak talimu, bacuramin kak saruga, basengat kak jubatan. Itu pada kita itu NU itu adaptif dengan budaya lokal. Maka ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air disaut. Pepatah itu ternyata ajaran yang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dimuliakan Bapak Bupati Sanggau, saya bersahabat dengan beliau lama, sejak dulu dosen biasa. Beliau ini terkenal dengan pemikirannya yang pluralis. Saya aktivis pluralisme. Tesis dan disertasi saya itu bidang tafsir tentang hubungan antar penganut agama. Beliau terkenal dengan orang yang sangat pluralis, yang selalu membela perbedaan. Apalagi NU, saya saksikan langsung, saya dengar ceritanya bahwa Pak Bupati sangat mengapresiasi, membackup semua kegiatan NU dan mendukung program-programnya. Ini yang penting nanti bagaimana kita berkesejajaran dalam pemerintahan untuk program NU di abad kedua ini yang harus disondingkan dan kita adukan
kemudian kita mohonkan bersama-sama dengan Bapak Bupati. Kalau lihat semangatnya beliau tadi, sekiranya tidak dibatasi oleh aturan, pasti beliau jadi bupati lagi. Bahkanlah beliau tidak boleh hadir, sudah 2 kali. Tapi saya tahu ada orang yang beliau suruh nanti, ikut aja Pak Paulus hadir. Beserta Forkompinda. Saya lihat ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, ada Pak Ketua Pengadilan Negeri, ya. Ada rombongan dari DPRD yang saya tidak sebut satu-satu, ya, yang saya hormati. Rois Surya, PCNU Kabupaten Sanggau beserta jajaran Surya, Ketua PCNU Kabupaten Sanggau beserta jajaran Tanfidiyahnya, Kasih Bimas Islam, Agama, Bapak Camat dan Rame dari MABM. Tadi disebut ada Itsmi dari mana-mana. Muhammadiyah ada. Adabnya kita bersapa-sapa itu tamu dulu kita sapa, baru kemudian ya. Nah, kepala desa, camat, siapa tahu juga ada kepala dusun, DAD, semuanya yang berhadir yang mungkin saya tak sebut satu-satu, saya tumpangkanlah kepada yang lengkap tadi mengucapkannya. Semuanya saya hormati, teristimewa para pengurus lembaga NU PC Sanggau, ada 18 lembaga. Nah, dan sekarang ada 3 badan. Nanti saya bersurat ke PC supaya dibentuk 3 badan. Badan baru. Banom, ibu-ibu dari Muslimat, bukan selamat datang, nanti di akhir selamat datangnya. Fatayat, Ansor dan Banser, Ibnu, IPPNU, Olasis itu lembaganya. Kemudian yang hadir, semua yang berhadir ya, teristimewa para jamaah Nahdlatul Ulama yang ada di sekitar Kabupaten Sanggau dan tamu-tamu yang berhadir di sini dan yang di dalam semuanya, kiranya kita sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya lah hari ini kita masih kuat, sehat, sehingga kita dapat meramaikan, hadir, partisipasi, ikut bahagia mengulangi hari jadi kita. Tepatnya kalau Hijriah itu 16 Rajab 1344 Hijriah, 31 Januari 1926. Banyak hoax. Kenapa dipaksakan dirayakan tahun 2023 ini? Macam-macam lah. Biasanya itu dibuat oleh orang-orang yang tidak senang dengan rezim. Nah, itu dianggaplah bahwa NU ini rezimnya ini. Padahal enggak. Kita ngitung hijriahnya 16 Rajab 1344 Hijriah, para muassis mendirikan Jam'iyah yang proses dan sejarahnya kita tahu semua. Ya, proses sejarah pendirian kita tahu semua. Jangan minta ulangi saya hari ini. Di medsos sudah baca semua. Paling kita akan nanti ambil apa hikmahnya. Yang kita tahu NU itu bukan ormas keagamaan biasa. Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh para ulama yang waliullah. Berdirinya NU itu disandarkan kepada Tuhannya.
Maka jangan main-main dengan NU. Pak Bupati, NU itu Malati, Pak Bupati. Malati. Bisa tuh itu macam-macam. Kalau bahasa Sanggawa apa namanya? Walat. Tula. Kalau di Pulau Barang sebut abaletit namanya. Malati. Ada seorang yang memaksa menjadi ketua NU hanya untuk jadi pimpinan tertentu di tempat tertentu. Boro-boro jadi perahu pun tak dapat dia. Iya. Karena niatnya dah lain. Mau nunggangi NU menjadikan kuda. Nanti mudah-mudahan sampai apa amanah muassis kita itu. Baik, mengiringi syukur itu, salam dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutan kita ini, ikutan para nabi. Nanti di puncak Isra Mi'raj yang hari ini dirangkai dengan harlah seabad ini, intinya itu. Nanti hanya ingin dikatakan bahwa malaikat Jibril dan Mikail pun tak sanggup mengikuti derajat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka syahadat mereka para nabi yang 124.313 itu tidak beda dengan kita. Boleh baca sejarah ilmu tauhid manapun, tidak ada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim rasul, itu tidak ada. Ibrahim pun bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari Adam sampai Isa. Maka saya bilang tadi, para kiai, para pembawa acara, kalau buka acara langsung, jangan cuma Al-Fatihah. Semoga acara ini lancar. Bu, jangan marah ya. Enggak, ini cuma anggap saya orang tua. Memang kepala saya itu sudah tua, warnanya merah. Bertepatan saya ketua PWNU ya, kalau nyampaikan sedikit tak usah si marah. Kan kebaikan. Semoga acara lancar, kita ngalap berkah dari Rasul langsung buka Ummul Quran dengan bismillah Ummul Quran, tetapi ala hadihin niyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin SAW Al-Fatihah. Karena hanya Rasul yang bisa nampung Al-Fatihah. Nanti di kitab At-Tafsir Tafsir Al-Munir li Ma'alim Tanzil yang muallifnya itu adalah gurunya Syekh kita, itu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantari, disebut tentang Al-Fatihah, kedudukan dan hubungannya dengan Rasulullah, namanya tawassul. Kenapa di awal-awal ini saya terbuka ini? Iya, Nahdlatul Ulama didirikan oleh para aulia Allah. Aulia Allah itu orang dekat dengan Allah. Dekatnya dengan Allah itu karena semua aulia Allah itu berjumpa talaqi Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu satu-satunya wasilah. Wasilah ini satu sikok dengan tawassul. Tawassulan itu kita berwasilah kepada Rasul. Saya mewajibkan diri untuk bertawassul. Banyak teks Al-Quran yang mengatakan kalau tidak melalui Rasul tidak sampai kepada Allah. Al-Maidah 35. Supaya jenengan di semua ini tidak ragu, beramaliyah, mengamalkan fikrah an-nahdiyah supaya tidak ragu. Yang ikuti itu benar. Setelah yakin hati kita ikut NU, baru tinggal nanti saya korek. Harokahnya apa untuk NU, gerakannya apa untuk menjaga, mengawal dan membesarkan serta menguatkan NU ini apa? Karena Pak Bupati ada pepatah begini, lidah tidak betulang, kata mudah diucap, amal yang susah nyata. Kita siapa? Omong.
kata jangan lidah tak betulang, kata mudah diucap, amal susah dinyata. Itu orang Pontianak ngomong gitu. Gampang kalau bawa bendera NU. Gila sudah bersatu, nggak bisa. Nah, ini sambutan atas nama PW, nanti baru ceramahnya sebentar. Hari ini Ketua Umum Nahdlatul Ulama PBN menggariskan untuk mengembalikan supremasi Suriah, artinya untuk mengembalikan supremasi ulama NU yang kadang selama ini para ulama hanya dipinjam namanya, paling-paling sudah baca doa. Giliran berfatwa, dia mengajarkan, di depannya bersila, mau kantut pun ditahannya. Tapi giliran kiainya bubar juga sikapnya. Nah itu kritik, ya, kita kritik diri kita ini. Mengapa hari NU kata Gusmus, daunnya Gusmus seperti lembu yang lemu? Apa artinya Pak? Sapi yang gemuk. Tapi semua orang, semua kelompok mencabik-cabik daging semut itu, sehingga NU tinggal tulangnya, tidak bisa dimakan, tidak bisa digunakan. Maka besarnya NU hari ini yang akan diubah oleh pengurus hari ini adalah NU besar. Tahu dari mana besar NU? Apa yang besar? Besar omong kan? Apa yang besar coba? Pak Bupati izin berinfo. Survei terbaru Pak Bupati, 59,2% dari bangsa ini adalah Nahdlatul Ulama. Itu ngadekan besar kita. 87% di negeri ini, semua bangsa ini dalam berpendapat, berpikiran, bersikap itu merujuk Nahdlatul Ulama. Tetapi besarnya NU ini Daud Gusmus seperti pisau belati yang sangat tajam, tapi baru bisa kita gunakan mengiris bawang. Apa artinya? Besarnya NU tak sepadan dengan besarnya fungsinya. Apa sebabnya? Kita bercerai-berai, kita yang mementingkan pribadi, kita yang mementingkan kelompok. Kita menjual NU, kita tunggangi NU, sehingga NU lemah hari ini. Kata pemimpin A, dibuat A, B, C, D, Z. Maka hari ini PBNU mencanangkan mengembalikan supremasi Suriah. NU ini organisasi ulama, bukan organisasi orang-orang yang sembarangan. Nah, kembalikanlah fungsi ulama itu. Ikuti fatwa-fatwanya. Tapi lihat ulamanya. Kalau ulama yang jualan tidak perlu diikut, kecuali jual bawang jadi beli. Lalu ketika pengukuhan kami lembaga di Cipasung, Rais Ampun berpidato bahwa beliau ingin kembalikan khitoh keulamaan Nahdlatul Ulama. Apa itu? Sam'an wa ta'atan. Apa artinya? Sam'an, kita gimana ucapannya? Sami'na wa ata'na. Untuk apa? Untuk menjawab keterbelahan kita yang besar, untuk menjawab, menutup kepentingan pribadi dan kelompok, supaya NU ini fungsinya laksana besarnya badan. Ingat data satu lagi,
63% bangsa ini disurvei. Kalau ditanya 2024 presidennya siapa? Apa jawaban mereka? Menunggu fatwa Nahdlatul Ulama. Tetapi pengurus NU hari ini wajib mengambil jarak dari politik praktis. Pengurus yang masih tersangkut dengan politik manapun, dia harus mengundurkan diri atau dikeluarkan oleh rapat pleno yang ada. Maka kalau mau nyalon ketua Rois Surya setahun sebelumnya mengundurkan diri. Nih sekretaris saya nih, belum kenal kali, jangan pede sampai berdiri sampai biar. Ini sekretaris saya, mantan ketua Ansor Kalbar, sekarang wakil sekretaris umum PP Ansor. Udah kenal orang. Beliau aktivis partai. Saya pilihan dua semuanya. Adek mau ikut saya, ada ikut partai. Dia pilih ikut saya dari pengurus, mundurkan dari partainya. Partai apa Pak? Tak usah tanya, nanti malah dia mau. Tetapi orang NU wajib berpolitik. Anutan kita itu dalam bidang tasawuf itu Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mewajibkan umat Islam itu berpolitik. Untuk apa? Untuk mewarnai politik dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama, bukan sebaliknya. Nggak elok kalau kita ber-NU hanya untuk itu aja. Kalau besar NU ini, kalau mulia NU ini hanya dibawa untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Akhirnya apa? Jamaah kotak-katik program tidak terurus. Akhirnya orang menghitung NU ini wujuduhu ka'adami, adanya yang tak ada. Apa sebab? Nah, orang bisa sekok-sekok yang bisa dianu gitu. Dianu itu terjemahkan sendirilah gitu. Nah, saya tak mau nyebut nanti tersinggung gitu kan. Itu sambutan sebagai ketua. Kita rapatkan barisan. Saya sudah berkirim ke PC untuk ngasih info data. Di Sanggau ini ada berapa kecamatan? 15. Terus sudah ada berapa MWC terbentuk? Di Sanggau ini ada berapa desa? Terus sudah ada berapa desa yang ada sudah rantingnya? Setelah data masuk, saya akan bikin surat lagi untuk mengendurkan MWC dan ranting. Itu kalau pengurus PT yakin bahwa NU ini adalah bersapihan dengan negara. Hitoh dasar kenegaraan NU bersapihan dengan pemerintahan yang sah. Haram hukumnya NU mengkudeta, memberontak kepada pemerintahan yang sah. Itu komitmen. Kalau baju dipilih oleh rakyat, terserah ente milih atau enggak boleh menutup diri. Itu pengecut namanya. Enggak gentle namanya. NU itu guru demokrasi, guru kemanusiaan. Sebenarnya saya ingin bicara panjang soal kemanusiaan ini. Emang kenapa kata Gus Dur? Kalau kita harus jadi satpam negara ini, kenapa emangnya? Malu. Kalau malu, ya udah pindah ke Malaysia atau kemana? Malu ini bangsa mau jadi pengawal negeri ini. Ya udah, kalau malu jangan di NU. Memang kita dasar kita itu. Maka berkepatutanlah ketua PC. Kalau boleh nanti saya instruksikan. Jangan bawa proposal ke bupati. Tak boleh. Ke depan maksudnya. Kalau yang sudah udah apa lah. Tak boleh. Bawa program. Bermitra. Jangan begini. SDM itu banyak. Pak, saya punya program pelatihan SDM pendidikan.
Tolong Pak programkan diri itu dedasian ke NU. Tadi berapa tadi orang NU? Kalau Pak Bupati punya program mensejahterakan masyarakat, ingat kalau di Indonesia sebagian besar bangsa ini NU, berkepatutanlah kalau orang NU yang dipercaya untuk mengampu program itu. Ingat Pak Toyib ya, jangan lagi bikin proposal Pak, masih bikin program maksudnya. Ini musimnya, bulan 3 ini musim ngajukan program untuk 2024. Iya, salah kalau minta bantu datang Januari itu salah. Karena pengajuan program itu mulai DIPA definitif, DIPA indikatif mulai Januari bulan Maret sudah Pak bikin program apa? Untuk bansos apa? Untuk pendidikan apa? Untuk keamanan apa? Ajak Pak ini. Nahdien SDN yang mampu ini, kalau tidak tahu minta bantu Pak Bupati. Gimana Pak begini Pak? Hanya menagihnya Pak, ini program Pak. Nah, di antara program yang penting hari ini ya, hidupkan RMI Pak, Rabithah Ma'had Islami, benarkan kurikulumnya, hidupkan juga lembaga takmir masjid Pak. Bagaimana caranya? Bikin program, jangan proposal. Entah pelatihan pengurus masjid ala Nahdien. Karena hari ini banyak orang rebut masjid Pak. Ya, ini tahun kemarin sudah ada lucu-lucuan dengan Muhammadiyah. Kita senasib Pak Salib. Kenapa? Masjid kita sama-sama direbut. Yang merebut itu orang-orang yang punya ide transnasional. Tahu nggak transnasional? Orang-orang yang mengubah dasar negara ini dengan dasar agama. Negara kita bukan negara agama, tapi negara kita negara yang dianut oleh para penganut agama. Negara kita didirikan bersama-sama oleh para tokoh agama, suku bangsa. Maka tidak boleh ada satu kelompok yang merasa lebih berhak atas yang lain di negeri ini. Mau Islam ke, mau Katolik ke, tidak bisa. Kita sama-sama. Dan NU dengan manhaj fikriyahnya, haluan berpikirnya, tata cara, kurikulum berpikirnya dalam bernegara, NU adalah pembawa, pengampu Islam rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada NU, Nahdien, Pak Toyib, maki-maki agama lain, keluarkan dia, itu bukan orang NU itu. Ada orang NU, tokoh lah dinamakan orang ingkar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhaj takfiri, manhaj tahkimi itu bukan Nahdien, itu Salafi Wahabi. Ini ada tokoh, bayangin Pak kalau dibilang ingkar Ahlus Sunnah wal Jamaah apa artinya? Anti Nabi, anti sahabat, kafir nggak namanya itu? Kafir. Itu masuk ke manhaj takfiri, namanya mengkafirkan orang. Itu bukan orang NU yang begitu itu. Boleh keluarkan Pak. Kalau mau perkara biar saya ngadapinya gitu. Apalagi pengurus. Kita rahmatan alamin. Oleh karena itu, nah ini isi ceramahnya nih. 5 menit ya isi ceramahnya ya. Inti dari Isra Mi'raj itu beliau ingin menguatkan konsep yang beliau sebut dalam Haji Wada. Apa itu? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka dalam Haji Wada boleh mengatakan mal farqu bainal ajami wal arabi. Egaliter banget Rasulullah itu. Tidak betul kalau mengatakan Muhammad jahat dan diskriminatif. Maka jika ada kelompok atas nama Islam mendiskriminasi orang lain, agama lain, dia adalah mengkerdilkan Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu, muassis kita Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, beliau menyampaikan ajaran yaitu At-Tauhidu yujibul iman.
fala tauhida lahu liman la imana lah. Wal imanu yujibu syari'ah, fala tauhida lahu wala imana lahu liman la syari'ata lahu. Wasyari'atu tujibul adaba, fala tauhida lahu wala imana lahu wala syari'ata lahu liman la adaba lahu. Adab itu cermin dari akhlak yang baik. Orang disebut bertauhid, beriman, menjalankan syariatnya sampai mau pecah keningnya. Tapi tutur katanya, tindak tanduknya enggak beradab, itu nol, enggak ada, enggak diasi keterangan tidak. Pertanyaannya, seperti apa tata adab di NU ini, Pak? Iya, kalau ranting taat kepada MWC, MWC taat sama PC, PC taat sama PW, PW taat sama PB. Itu struktural. Yang lebih mudah hormat kepada yang tua, yang sebaya saling menyayangi, menghargai. Gitu, itu tata cara adab. Bapak tahu sekolahan itu ini hasilnya Pak. Oh, berarti ini sekolahan. Botak tuh hasil. Kebetulan saya ini sekolah di SD itu Pak. Bahasa Arab pundul yang sekolah itu. S1 bahasa Arab, S2, S3 tafsir. Itu kitabnya tidak berambut Pak Bupati. Inilah hasilnya nih. Kalau suka kitab gundul beginilah hasilnya nih. Tapi ingat, coba lihat baca 10 faktor kesuksesan manusia. Ada nggak namanya kepintaran? Enggak ada. Pak Kiai, ini Kiai. Kalau pesantren Kiai. Kalau Kiai itu cirinya banyak, punya pesantren, punya pesantri. Tapi kalau di Madura lain kriterianya itu. Kalau rumahnya satu, isinya satu, itu pinter namanya. Itu ustaz. Kalau rumahnya dua, isinya dua, baru Kiai. Kalau rumahnya tiga, isinya tiga, syekh namanya. Kalau rumahnya 4, isinya 4, syekhona namanya. Tak ada 5, NU tidak bisa menganut itu. NU menganut maksimal itu 4. Kalau mau nambah, nah, hilangkan 1 loh. Loh, kok ke situ apa tadi? Pesantren, ya, para dai Nahdlatul Ulama boleh ciptakan masyarakat cerdas, sekolah pintar, tapi kalau adabnya tidak ada, la ilma lahu liman la adab. Ilmu itu tak ada guna kalau tak punya adab, berguna, tak punya pasar Pak. Kalau adab orang itu tak bagus, tutur katanya tahunya lah ada orang tidak terus. Macam dia yang punya surga dan neraka. Saya Pak gitu. Sedikit bid'ah, sedikit neraka. Dalam hati saya macam bah dia buat surga neraka. Kalau orang neraka semua dia tak surga dia. Nah itu bukan manhaj Nahdlatul Ulama, bukan. Ya. Terakhir, boleh para kiai buka kitab Sahih Bukhari Muslim. Di bab kaifiyatu furidatis sholat. Di situ ceritakan Isra Mi'raj. Muhammad sejak kilat itu naik di mustawa, di kursi itu. Jibril temangau begitu, dilambai oleh Muhammad. Hei kalian sini. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, demi Allah, tidak ada hak aku di sini. Selangkah aku melangkah maka akan hancur. Apa artinya? Ternyata derajat Muhammad itu lebih tinggi dari Jibril. Ternyata hanya dia yang dekat dengan Allah. Kemana larinya? Maka Pak, di surah Al-Maidah 35, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wattaqu ilaihil wasilah. Kalau kau bertakwa kepada Allah, cari jalan. Siapa jalan itu? Kita baca doa azan itu Pak. Allahumma
Rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Datangkan Muhammad sebagai wasilah wahai Allah. Di mana sebagai wasilah? Wa ba'athu maqaman mahmuda. Bangkitkan dia di maqam terpuji itu. Di mana maqam terpuji itu? Tadi di mustawa itu maqam terpuji. Itu ada di kiblat. Ini dasar tawassul. Di surah Al-An'am ayat 64. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Walau annahum izzalamu ja'uka kata Allah. Wastaghfirullah rasul lawajadallahu tawwabar rahima. Kalau kita ini zolim itu menurut surah Ar-Rum ayat 29 adalah mengikut hawa nafsu. Balik tabu'al ladzina zalamu ahwa'ahum. Nah, di surah Luqman 31, nah, zolim itu sama dengan syirik. Di Al-Bayyinah 1-2 syirik itu orang kafir. Ingkar maksudnya. Kesimpulannya dosa lah. Lalu mau tobat, apa kata Allah? Jauhkah, mereka masih datang kepada engkau Muhammad. Itulah bentuk cara mereka memohon ampun kepada Allah. Baru wastaghfirullah rasul, si rasul memohonkan ampun, baru lawajadallahu tawwabar rahim. Rasul Pak yang membawakan temuan kita itu kepada Allah, baru Allah terimanya. Dalam bahasa ilmu tauhid dan tasawuf, kalau engkau mau ketemu presiden, cari orang Jawa yang bernama Jokowi. Nah, ketemu presiden. Kalau sudah ketemu Pak Jokowi, jangan tanya, Pak, di mana presiden? Tampaknya kita nanti. Itulah. Maka para rasul itu hanya berjumpa dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Boleh cek para kiai, hadis-hadis padang mahsyar. Diceritakan di situ, ini tidak seberapa panasnya Bu, jangan ngeluh. Nanti di akhirat sejengkal matahari, perlu sampai di sini. Di kondisi seperti itu, para umat, para kaum menyerbu nabinya yang diikutinya. Apa kata para nabi? Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Mari kita cari sama-sama Muhammad minta syafaatnya. Bayangin. Apa artinya? Orang cuma cerita siksa terik matahari. Bukan. Itu mau ceritakan bahwa semua nabi itu kenal Rasulullah pun sebelum tubuhnya ada. Maka syahadatnya sama. Ini kedudukan Muhammad Rasulullah. Jadi jangan dibilang syirik karena NU itu bertawassul. Mereka tidak baca ayat Pak. Nah, datang ke YIN. Nah, kebetulan saya rektor YIN saya. Nanti saya kasih ceramah di situ. Tahlilan, yasinan dibilang bid'ah. Nggak nyampe katanya dikirim. Lah iya memang sekadar siapa dikirim nyampe? Orang nggak ada DNA di dalam kubur. Mana ada? Ada pos kubur. Memang nggak dikirim Bu. Cuman coba. Allahumma ja'al wa ausil sawa ma qara'nahu min surat. Jadi kita minta jadikan kebaikan yang kita baca itu dan minta sampaikan kepada sang orang yang meninggal itu. Jadi pahalanya minta jadi hadiahkan, hadiahkan ilah. Minta kepada Allah. Ya Allah menyampaikan, bukan dikirim, kita sampai dikirim. Tidak ada pos ke situ, tidak ada JNE, ya tidak sampai lah. Tapi kalau didoakan, ingat Pak, huruf Al-Quran itu, kata saya kalau dibaca dalam sholat satu huruf 50 kebaikan. Dibaca di luar sholat dengan wudhu 25 kebaikan satu huruf. Dibaca di luar sholat tanpa wudhu itu 10 kebaikan. Bayangin surah Yasin berapa ratus huruf. Nah, tak mampu kalau Bapak menghitungnya. Maka sebut ya Allah jadikan setiap huruf apa yang kami baca di surah Yasin, Fatihah, Mulku, ayat kursi hadiah itu. Itulah. Nah, mereka itu kan baca kitab satu, tidak paham lagi, mudah membid'ahkan orang. Nah, padahal hanya sekolahan itu hasilnya botak kayak tadi itu Pak, tidak paham sih. Tapi kita tidak usah gubris, terserah mereka ngaku punya surga, sila. Nah, kami mau tahlil, sila. Kami mau kunut, sila. Tahu tidak berkunut? Itu tantangan kita. Saya menguatkan keyakinan. Nampaknya logika semua nih nampaknya.
Besok malam Pak undang ceramah saya biar nggak masih. Demikian ya, mohon maaf Pak Bupati. Kesimpulannya adalah Banser mana Banser? Mana Banser? Urus sikit. Saya anggap semua aja lah kalau gitu. Nahdien mana Nahdien? Selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Itu jamak datang tadi. Saya wakil sampai tadi. Itu bidang saya sampai ambil tadi. Enggak, beliau kan juga sama aja gitu kan. Ya Bu ya. Nah, bikin program yang jelas Bu. Apa program SDM? Jangan buat proposal Bu, bikin program. Bulan Maret musimnya, ajukan nanti. Minta bimbing Pak Bupati. Di semua dinas minta bimbing. Kasih Pak kami program, jangan kasih proposal. Sehingga aktif, bukan nerima. Ini pola sekarang. Sekarang abad kedua Bu, bukan abad satu lagi. Ubah pola cara kita bermitra dengan pemerintah. Ya, kalau tidak diselesaikan ini berceramah terus saya ini. Demikian Pak Bupati, terima kasih dukungan selama ini. Gimana? Saya? Iya. Oh iya. Saya disuruh kenalan Pak Bupati. Saya ketua PWNU Kalbar. Nah, mengapa saya datang ke sini? Nah, karena Pak Tohib dukung saya, Pak Nasir dukung saya. Tapi saya berdarah bolak balik ke Pak Bupati. Benar, yang mana dengan Pak Nurdin dengan Sanggau adalah pendukung saya. Tapi enggak. Sekarang saya bukan cuma milik Sanggau, enggak semuanya dah. Kenapa enggak kemarin enggak dukung saya datangi dia gitu. Karena saya diperintah untuk bukan mengayomi, bersama-sama menggadang NU Kalimantan Barat untuk nyadar dirinya itu telah berada di garis yang benar. Oleh karena itu jangan cuma mendera yang dipikul Pak. Amaliyahnya. Nah, bikin koin NU. Dia Bapak tidak marah. Membangun masjid, bikin dulu koin NU. Misalnya programnya 2 miliar kan, Pak. Ini sudah kami bikin koin NU Pak, kurang 1,5 miliar, kan besar, dibantu. Iya enggak? Ini enggak semuanya minta ini. Belum ada Bupati. Kau buat apa gitu dia? Baik, demikian yang dapat saya sharingkan pada siang ini dan semangat kompak. Hari ini kita mengusung kebersamaan dan kekompakan. Satu barisan, satu komando. Pak, gaungkan itu. Satu barisan, satu komando. Pengurus yang enggak gitu Pak, nah minggir lo kau gitu. Benar Pak. Gus Ketum kemarin saya dipanggil di Jogja itu isi intinya. Satu barisan, satu komando. Garis kita itu Rais Am mengembalikan fitoh keulamaan sam'an wa ta'atan. Tidak tinggal bicara sami'na wa ata'na. Udah, ikuti tidak Pak. Tidak mungkin kiai-kiai di BB itu menggaris yang salah. Ini udah berhenti, lanjut ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.